Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada DNA Pro, ATG ATC, dan Net 89 yang terhormat. Pada tanggal 3 Februari, saya bernama Lim Fosen pernah mengirimkan video yang pertama, di mana saya anggap ini adalah somasi pertama. Dan hari ini, tanggal 7 Februari, pukul 12 siang ini, saya akan memberikan video yang kedua dan dianggap sebagai somasi kedua. Sebelumnya, saya akan utarakan satu persatu terlebih dahulu dari DNA Pro. Mohon sekiranya para pimpinan, founder, co-founder, leader yang bersangkutan tentang DNA Pro ini, mohon sekiranya bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena Anda sampai detik ini belum ada kabari apa saja yang tentang perkembangan Anda. Jadi Anda sama sekali tidak ada perkembangan apapun. Hanya menyuruh sabar dan membicarakan bahwa uang atau dana investor ini aman di Anda. Tetapi Anda tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi hal ini, pada hari ini saya mengupdate Anda punya berita, entah benar atau tidak. Poin pertama, dengar-dengar bahwa Anda memang di medsos itu sudah terkenal pembangkang, ya. Jadi sehingga Kemendak dan Bareskrim mencegel lantai 16 dan lantai 27. Betul atau tidak? Saya belum tahu. Ya, ini hanya mendengar-dengar. Dan kedua, mendengar-dengar bahwa Kemendak telah membekukan dana investor dari akibat pembangkang Anda. Jadi, sekiranya para pimpinan, founder yang terhormat, ya, tolong jangan menyuruh kami sabar dan membicarakan dana kita itu aman di Anda. Jangan. Tapi Anda harus memberitahukan kita perkembangan bagaimana menindaklanjuti masalah ini. Karena sampai detik ini Anda sampai kali tidak ada berita apa-apa. Ya. Jadi, mohon sediakan waktu. Besok, ya, tanggal 8 Februari 2022, pukul 11 siang. Cukup dong, ya. Cukup bisa ya. Dari mana saja arahnya pasti bisa ya, datang jam 11 ya. Oke. Jam 11. Saya akan minta tolong Pak Daniel AB atau Dan Pak Joshua untuk bisa menemui saya secara pribadi untuk menindaklanjuti masalah ini. Karena saya secara pribadi mewakili ya banyak member-member. Meskipun saya baru di DNA Pro, tetapi perlu Anda tahu, itu banyakkan member-member saya di dalamnya juga yang sudah terlibat di dalam dana investor itu. Baru saya takhirnya baru-baru ini di bulan Desember kalau tidak salah. Tetapi dalam hal itu pertama kali saya tanyakan kepada sales Anda yang bernama Pak Simon, menyatakan bahwa apakah DNA Pro ini aman? Aman. Katanya aman. Surat izin lengkap? Lengkap. Ada Bapepti atau tidak?
Itu kita bekerja sama dengan luar negeri, jadi tidak perlu pakai Bapepti. Itu jawabannya. Jadi sehingga saya dengan hormat yang ingin menanyakan kepada Anda, ya, sekiranya bisa menyediakan waktu untuk bisa bertatap muka satu sama lain, agar tidak ada berita yang tidak sinkron kembali. Itu yang saya ingin tanyakan dan ingin mengetahui secara seksama. Kami berhak untuk menanyakan hal ini kepada Anda. Jadi mohon kesediaan waktu Anda kepada kami. Oke? Yang kedua, kepada yang terhormat, Net 89. Ya. Memang sudah terbukti Anda punya itikat yang baik. Ya. Dengan menyatakan tanggal 8 Februari ini akan diberitahukan bagaimana cara teknis untuk mengembalikan dana investor atau WD melalui PT Indodax ini. Itu terima kasih banyak ya atas kepada Net 89. Hanya tetapi yang kami ingin tahu adalah bukti realisasi jadwal tanggal yang setepatnya untuk mengembalikan uang kami. Jangan hanya bisa tanggal 8 Februari 2022 mengajarkan teknisnya saja, tapi setelah itu suruh sabar. Ini mohon maaf, ini belum terjadi. Ya. Tetapi bila mana Anda terjadi hal ini juga, mohon maaf Pak Andreas, saya ingin ketemu dengan Anda. Ya. Tanggal 9-nya. Ini secara jujur, kita tidak bisa menunggu lagi. Gitu. Ya. Ya pastinya, Pak Andreas pun pasti mengerti. Ya, bukannya saya bilang bahwa Pak Andreas tidak mengembalikan. Tidak. Pak Andreas punya niat baik. Tapi, yang kami tanyakan adalah, kapan? Itu kapan saja. Yang kita tanyakan jadwalnya kapan. Gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Andreas selaku pimpinan Net 89. Yang ketiga, ATG atau ATC. Kepada pimpinan yang terhormat ATG dan ATC ini, mohon sekiranya video pertama saya ini seringkali dianggap salah nangkap atau bagaimana. Saya juga kurang tahu. Tetapi dalam video pertama tersebut sudah saya sebutkan, saya tidak masalahkan kalau ada maintenance. Mau hari Sabtu, Minggu, Senin tidak masalah. Tetapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kalau sampai tidak bisa WD, masih maintenance, berarti maintenance setiap hari. Kan begitu. Pertanyaannya, sebenarnya maintenance-nya berapa hari dalam 1 minggu? Kalau 3 hari, ya 3 hari. Jangan 3 hari udah gitu seret 7 hari, bro. Ini kan masalah dana. Sensitif sekali. Jangankan masalah sistem. Coba ada dana di antara saudara. Bisa aja pecah belah. Betul? Saya tidak bicara dan tanpa ada bukti. Untuk pertama dan kedua, memang ada kegagalan karena maintenance. Dengan waktu itu saya WD-nya pada hari Rabu, kalau tidak Kamis atau Jumat. Nah, tidak kurang dari Sabtu, Minggu, Senin, tidak ada. Memang saya sengaja. Dan yang ketiga ini, saya coba lagi. Ya, pada hari Jumat. Statusnya sekarang pending. Baik. Saya mau nunggu sampai minggu ini. Bila mana itikat baik dari
dan dari PT ATG, ATC, dan jajaran leadershipnya yang lain. Bila mana ada itikat baik, buktikanlah sistem Anda memang betul-betul bagus. Ya, bagusnya dalam hal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu yang saya maksud. Ya, bila mana terbukti, itu sudah sangat bagus. Saya orangnya tidak perlu banyak neko-neko. Yang saya inginkan adalah bagaimana bisa terbukti, itu saja. Ya, daripada banyak bicara. Anda tahu sendiri bahwa di mana-mana perusahaan trading hanya banyak bicara saja. Entah sistem PAM lah, sistem apalah, ujung-ujungnya maintenance. Entah masalah telat lah, kenapa lah begini, pasti urusannya maintenance. Semuanya disalahkan maintenance. Kalau maintenance bisa jawab, goblok pada semuanya. Ngapain salahin saya? Namanya server dipakai tiap hari kok. Gitu. Maaf. Ini saya kesal. Saya kecewa sama satu perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan trading. Ya. Jadi bukan hanya tertuju sama Anda. Banyak janji-janji saja semuanya. Sekarang pas lagi keadaan rusak, udah mulai. Paham ya? Terima kasih atas keseluruhan yang saya sampaikan ini.